Halo men, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gua di sini, Unman. Tak lupa sebelum kita mulai videonya, mari kita berdoa semoga kita semua diberi kesehatan dan segala kebahagiaan, men. Oke, sekarang kita akan berpetualang pada sebuah alur cerita film fantasi yang berjudul Aslet in the Hall of the Mountain King. Film ini bercerita tentang seorang pemuda miskin polos yang selalu membuat onar bagi keluarganya, men. Namun, dirinya tiba-tiba harus terlibat dalam sebuah petualangan melawan sosok raksasa gunung yang terkenal dengan julukan penikmat apem-apem tocil, men. Cek 1, 2, 3, penasaran kan kalian? Langsung saja, mari kita mulai. Inilah dia, Aslet in the Hall of the Mountain King. Kisah dibuka pada suatu hari yang sangat cerah. Semua orang terlihat tampak bahagia pada hari itu karena sang putri raja baru saja berumur 18 tahun, men. Konon, menurut legenda turun-temurun, jika sang putri raja tak segera dinikahkan, maka penguasa raksasa gunung akan bangun dari tidurnya dan mencari sang putri raja untuk dijadikan istri selama-lamanya. Namun, tak semua orang percaya akan hal itu, termasuk sang putri raja yang bernama Christine. Tak lama kemudian datanglah seorang pangeran dari negeri seberang yang berencana untuk meminang sang putri raja. Pangeran itu bernama Pangeran Frederick. I højheder. Edes nåde. Er deres hånd i ægteskab? Velkommen. Lalu sang ayah pun memaksa Christine untuk memegang lukisan calon suaminya itu dan harus bersedia apapun yang terjadi. Namun Christine tidak merasa terpesona oleh kehadiran Pangeran Frederick. Singkat cerita, ia pun memutuskan untuk memilih kabur dari kerajaannya karena pemaksaan dalam perkawinan. Di lain waktu terlihat seorang pemuda miskin yang sedang menyusuri hamparan gunung yang sangat luas dan indah, men. Perkenalkan, pemuda tersebut bernama Espen. Espen ini merupakan pemuda yang sangat polos, ceroboh dan kekanak-kanakan, walaupun tubuhnya sudah terlihat puber, men. Dalam kisahnya, Espen ini sedang berada dalam perjalanan pulang setelah disuruh belanja bahan-bahan makanan oleh ayahandanya, men. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan seorang joki kuda perempuan yang dengan cepat melewatinya sehingga membuat dirinya jatuh ke dalam sungai, men. Joki kuda itu ternyata merupakan Mbak Christine yang sedang melakukan pelarian jiwa, men. Lalu ia pun mencoba bertanggung jawab dengan turun ke sungai untuk melihat keadaan Espen. Tapi Espen malah bercanda dan menarik Mbak Christine ke dalam air, men. Espen yang sangat polos lalu mencoba berkenalan dengan Mbak Christine, men, tanpa tahu bahwa sebenarnya ia merupakan seorang putri raja. Pada awalnya Christine sok jual mahal gitu. Namun setelah Espen tawarin beberapa bahan makanan, akhirnya ia pun luluh juga, men. Setelah selesai makan-makan tanpa rasa insecure, Espen ini kepo banget, men. Secara di hutan gitu, ia ketemu gadis cantik jelita, idamannya Espen banget lah pokoknya. Namun sang putri enggan menjawab identitasnya sebenarnya. Sampai akhirnya mereka pun berpisah, men. Lanjut cerita, Espen akhirnya melanjutkan perjalanan hingga sampailah dia di rumahnya. Saat itu juga kakak dan ayahnya telah menunggunya dan menanyakan di mana bahan makanan yang telah mereka pesan, men. Tapi dia dengan santuinya mengatakan bahwa semua bahan makanan telah hanyut, terjatuh di bawah arus, men. Kedua kakaknya pun marah sama Espen dan sang ayah yang cukup sabar berkata, "Tinggallah di rumah, ayah mau berburu untuk mencari bahan makan malam nanti."
Dengan cukup sabar, sang ayah menasihati Espen untuk jangan lagi bersifat kekanak-kanakan dan jagalah rumah selagi ayah pergi berburu. Tanpa berlama-lama, berangkatlah sang ayah dan kakak Espen berburu hingga malam pun tiba. Espen yang sendiri di rumah tiba-tiba mendengar suara getaran sampai membuat perabotan di rumahnya bergerak, men. Dirinya pun melihat keluar rumah melalui jendelanya dan tak ada siapapun kecuali mendengar suara geraman yang aneh. Saat itu bukannya dirinya takut, tapi justru dirinya berimajinasi sedang melawan raksasa penguasa gunung yang keluar dari sarangnya. Semakin malam dirinya malah bergaya dengan menggunakan tongkat perapian yang berada di dalam rumahnya. Lalu tanpa dirinya sadari, salah satu arang panas berterbangan hingga menyebabkan kebakaran di rumahnya, men. So, keesokan pagi harinya, sang ayah dan kakaknya pun telah pulang dari berburu. Tapi kepulangan mereka malah disambut oleh rumah yang telah roboh. Sang ayah pun semakin sedih ketika melihat rumah dan lukisan mendiang istrinya ikut terbelah, men. Di tengah kesedihan, tiba-tiba muncullah rombongan Pangeran Frederick yang sedang mencari putri raja. Ia bertanya kepada mereka semua serta menjelaskan kondisi fisik dari Christine dengan sangat rinci. Saat itu, Espen baru sadar bahwa yang ditemui di tengah jalan kemarin adalah seorang putri raja. Tapi Espen tak mau mengakui bahwa ia pernah bertemu dengan sang putri. Lalu salah satu ajudan mengatakan bahwa ada sayembara bagi siapa saja yang mampu menemukan sang putri akan diberikan imbalan yang sangat besar oleh sang raja. Setelah itu para rombongan Frederick pun pergi melanjutkan perjalanannya, men. Mengetahui kesempatan itu, sang ayah pun memberikan sebuah misi kepada anak kepercayaannya, yaitu kakaknya Espen untuk pergi mencari sang putri. Siapa tahu mendapat rezeki buat bangun rumah lagi, men. Sedangkan Espen dirinya diusir oleh sang ayah dan memintanya untuk jangan pernah kembali lagi. Setelah hal itu terjadi, Espen pun menyusuri hutan mencoba mengikuti sang kedua kakaknya demi mencari sang putri raja. Namun sang kakak menolak untuk diikuti Espen. Di tengah perjalanannya, ia mendengar sebuah semacam suara minta tolong yang ternyata itu merupakan rintihan dari seorang penyihir yang tengah tersangkut hidungnya, men. Espen dengan santunya lalu menolongnya. Sang penyihir tersebut maksudnya. Di situ sang penyihir bertanya mengapa ia masuk ke hutan terlarang ini. Espen pun menjawab bahwa ia dalam perjalanan mencari sang putri raja. Lalu penyihir itu berkata bahwa ia telah terlambat karena raksasa telah menangkap sang putri raja. Satu cara yang bisa melukai raksasa tersebut adalah sebuah pedang yang bernama pedang Viger. Tapi konon pedang tersebut berada pada sebuah rawa angker yang telah hilang sangat lama. Karena telah ditolong, sang penyihir pun memberinya suatu peta Dora yang bisa memperlihatkan semua lokasi yang ingin Espen tuju hanya dengan berkata, ini peta, ini peta, ini peta. Lalu Espen pun berpisah dengan penyihir dan melanjutkan perjalanannya, men. Dengan tanpa ia sadari, dirinya telah berada di atas jejak telapak kaki sang raksasa penguasa gunung. So, lanjut cerita. Di dalam hutan, dua kakak Espen terlihat menemukan sebuah satu keranjang berisi apel emas yang terlihat lezat. Lalu mereka memakan buah tersebut dan tiba-tiba muncul segerombolan gadis-gadis cantik serta mengajak mereka pergi ke suatu tempat remang-remang, men. Espen yang sedang menyusuri hutan tanpa sengaja melihat kedua kakaknya itu masuk ke dalam sebuah gua, sehingga dirinya ikut mengikutinya. Saat itulah ia juga memakan buah apel emas yang membuatnya seolah terhipnotis. Lalu dengan senang hati, Espen pun masuk ke dalam gua tersebut bersama para kakaknya, men. Ketika efek hipnotis itu mulai memudar, Espen tersadar bahwa apa yang dilihatnya ternyata tak seperti yang ia lihat. Espen lalu membuat alasan untuk pergi melihat-lihat lokasi sekitar, dan ia pun menampar kedua kakaknya dan segera kabur dari tempat itu, men.
Dalam perjalanannya bersama sang kedua kakak, ia mengatakan bahwa dirinya telah tahu cara bagaimana mencari sang putri raja. Bahwa pertama mereka harus mencari pedang yang bernama pedang Viger agar bisa melukai kulit sang raksasa penguasa gunung, men. Espen dan kakaknya lalu memutuskan untuk beristirahat pada sebuah kafe tengah hutan. Namun tanpa mereka sadari ternyata dalam kafe tersebut terdapat segerombolan pasukan Pangeran Frederick. Frederick yang mengetahui rencana Espen lantas menghampirinya dan memintanya untuk menyerahkan peta mistik Dora tersebut. Namun Espen yang cerdik lalu memikirkan suatu rencana besar, yaitu jurus kabur 3 keturunan. Cerita di lain sisi terlihat sebuah momen ketika sang putri jatuh dari kudanya yang membuat dirinya tiba-tiba ditangkap oleh si raksasa penguasa gunung. Di dalam kerajaan diperlihatkan seorang ajudan membawa sebuah gigi besar kepada sang raja untuk melapor bahwa sang putri fix telah tertangkap oleh si raksasa gunung, men. Espen dan kakaknya kini tengah sibuk mencari pedang Viger. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah rawa angker untuk mencari pedang itu. Namun di tengah perjalanan sang kakak dan Espen terpisah jalan yang berujung penangkapan kedua kakak Espen oleh Frederick CS, men. Espen yang sangat polos dan percaya diri berhasil menemukan pedang Viger di dasar laut. Namun ia kebingungan di mana kedua kakaknya. Kakak Espen ternyata diikat oleh segerombolan Pangeran Frederick pada suatu pohon. Saat itu juga Espen ingin menolong mereka dan terlihatlah sebuah aksi betapa polosnya Espen yang membuat dirinya malah ikut tertangkap hingga malam pun tiba. Pada malam hari itu, perkemahan mereka disatroni oleh sang raksasa penguasa gunung, men, yang membuat beberapa dari mereka akhirnya kocar-kacir dan tertangkap, termasuk kakak Espen yang gendut. Di dalam penjara, Christine akhirnya bertemu dengan manusia, yaitu kakak Espen yang baru saja tertangkap. Kakak Espen lalu berkata kepada Christine bahwa Espen sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Tak bisa diam saja, Espen beserta kakak tertuanya kini mendapat sebuah ide untuk membuat sebuah obor dan masuk ke dalam goa milik sang raksasa gunung. Perlahan tapi pasti dirinya pun berhasil menyelamatkan Christine dan tawanan yang lain, men. Dalam misi pulang kampung tersebut, Espen dan kawan-kawan harus berhasil melompati ekor milik sang raksasa gunung dengan sangat hati-hati. Christine, Espen dan kakaknya satu persatu berhasil melewati rintangan tersebut. Namun ketika Pangeran Frederick melompat, dirinya malah mengacaukan semua rencana, men. Singkat cerita, karena raksasa itu telah bangun, mereka pun berencana untuk mendaki ke atas gunung untuk mencari sinar matahari. Di atas gunung tersebut terlihat bahwa pagi belum menampakkan sinarnya, men. Lalu demi menyelamatkan semua orang yang ia cintai, Espen yang polos bertekad berubah menjadi seorang pemberani menghunus pedang Viger miliknya. Dengan pedang Viger, Espen berhasil melukai sebagian tubuh sang raksasa tersebut. Meskipun begitu, sang raksasa memang cukup kuat dan tak sebanding kuatnya dengan Espen. Espen yang sudah terpojok pun teringat bahwa dalam tas miliknya terdapat cermin ajaib yang dapat memantulkan sinar matahari ke tubuh sang raksasa gunung. Ketika matahari mulai naik, Espen akhirnya berhasil mengalahkan sang raksasa penikmat Tocil, men.
Setelah kejadian menegangkan itu terjadi, Espen lalu mengajak Christine pulang kembali ke kerajaannya. Di sana, Christine menceritakan kepada sang ayah bahwa Espen dan kakaknya lah yang menyelamatkan dirinya dari jeratan sang raksasa gunung. Og spesielt en av dem. Hadde det ikke vært for Espen, så hadde jeg... Lanjut cerita, Espen dan kakaknya kembali ke rumah mereka. Sang ayah yang sedang sibuk lalu beranjak menyambut kedatangan mereka dengan sangat haru. Pada momen itu juga, sang ayah mengaku menyesal telah mengusir Espen. Di situ juga sang kakak mengatakan kepada sang ayah bahwa Espen lah yang telah berhasil menyelamatkan sang putri raja. Dan dengan hadiah dari sang raja, mereka bisa membangun rumah lagi yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Pada keesokan harinya, terlihat dengan senyum bahagia Espen dan keluarganya mulai membangun rumah baru mereka. Sekarang Espen sangat bersyukur karena dirinya bisa membantu keluarga dan dekat dengan wanita cantik idaman hatinya, men. Det har ikke blitt noe bedre teori, da. Di akhir cerita terlihat Pangeran Frederick yang masih bingung mencari jalan pulang, mondar-mandir ke sana kemari, hingga bertemulah dirinya dengan penyihir hutan. Namun sang penyihir tak terlalu menyukai dirinya, maka ia arahkan ke arah yang salah, yaitu arah frustasi, dan gadis apel emas pun menyambutnya. Pasti kalian sudah bisa menebaknya kan hasilnya? Ya begitulah. Apel emas, hutan terlarang.